Oke, kita lanjut di faktor model ya sekarang teman-teman. Kita recap ulang ya. Di sini model bisa dilihat bahwa subject model dan teacher model bagian store bisa dibilang mirip ya. Yang berbeda hanya ada di query dan di bagian bind param ya. Hanya parameter bind param aja yang berbeda. Nah, di sini kita bakal coba supaya nggak terlalu berulang ya. Jadi kita hanya menuliskan query aja di model, terus nanti tinggal jalanin query-nya, udah return. Jadi kita nggak perlu berulang-ulang prepare bind param, kemudian tulis try catch berulang-ulang, kemudian bikin result fact seperti ini ya. Jadi kita bakal coba perbaiki itu semua supaya nggak terlalu repeat yourself. Oke, kita mulai dari base model dulu ya. Pertama sih base modelnya kita bakal ubah jadi abstrak ya. Jadi kita bakal bikin satu di sini, new file, namanya base model.php. Oke, sini kita bakal biasa lah ya. Kita bikin namespace dulu di sini abstrak, kemudian sini kita ganti sini jadi abstrak class. Terus sisanya ini kita samain aja semua. Ini kita copy. Jadi kita cuma pindahin dia jadiin abstrak. Sisanya ya udah biarin aja. Nah, oke. Ini sudah selesai ya jadi abstrak. Sekarang kita ke model dulu. Ke masing-masing model dulu ya. Ini kan masih mengarah ke model ya, base modelnya. Nah, ini kita ganti jadi mengarah ke abstrak ya. Cukup ganti ini aja, yang di teacher juga sama. Nah, ini perlu dihati-hati ya. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai PHP Storm, ini agak sedikit merepotkan ya. Jadi, sebisa mungkin, seharusnya kita nggak melakukan refactor yang cukup besar kayak gini lah. Ini kan jatuhnya besar ya, karena kita merubah struktur folder. Nah, seharusnya ini jarang-jarang dilakukan lah, kecuali teman-teman pakai PHP Storm, atau mungkin ada ekstensi yang teman-teman temukan di VS Code, bisa sepowerful PHP Storm, bisa ubah use ini secara otomatis ya, fine-fine aja. Tapi kalau misalkan enggak, ya pikir-pikir lagi sebelum melakukan abstrak tadi ya. Sebenarnya sih nggak perlu dipindahin, nggak apa-apa. Tinggal ganti aja jadi abstrak, itu fine-fine aja di sini. Cuman aku karena nggak mau, udah pindahin aja sekalian. Biar sekaligus lah maksudnya. Oke, berarti base model yang lama bisa aku hapus ya. Nah, ini udah kita ganti, berarti seharusnya base model aman-aman aja ya. Jadi tetap nyambung ya dia. Sekarang kita balik ke base model. Di base model, kita bakal tambahin dua metode ya di sini. Oke, metode yang pertama adalah run query ya. Kemudian metode yang kedua adalah run prepared query. Nah, di sini kita menggunakan fungsi bawaan PHP ya, yaitu call user func array. Jadi supaya kita nggak menjalankan bind param secara berulang kali, kita panggil bind param tersebut menggunakan call user func array ini ya. Untuk informasi lebih lanjut tentang fungsi ini, cek dokumentasinya di deskripsi ya. Nah, nanti tinggal kita execute aja. Jadi, ketika kita akan melakukan prepare statement query ya, atau apalah itu istilahnya, pokoknya prepared query lah ya, yang pakai bind param ini, kita akan menggunakan fungsi run prepared query ini, ya, bawaan dari base model. Nanti kita tinggal masukin query-nya, kemudian kita masukin param yang akan di bind param ya. Kemudian ada tambahan with response false or true. Kalau pakai respon nanti dia akan mengembalikan resultnya. Kalau nggak pakai respon ya sudah, dia cuma jalanin query, dia tidak mengembalikan get result ini. Hasilnya variabel data null ya, atau result index data null. Oke, nah teman-teman pause dulu, silakan ditulis ulang ya untuk fungsi run query sama fungsi prepared query ya. Kita mulai dari subject model. Ini copy paste dulu ya, biar nanti gampang ini deh. Nah, kita mulai dari store dulu ya. Index belakangan lah, karena index gampang. Kita taruh di paling bawah aja dulu. Oke, kemudian kita tambahin di sini $this, kemudian kita kasih return. Oke, kenapa kita kasih return? Karena di run prepared query, dia langsung mengembalikan result. Ya, jadi result ini kita ganti jadi run prepared query. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman jelas ya. Kemudian untuk query-nya, kemudian parameter kita hapus ya. Kemudian with response-nya juga, with response-nya optional ya parameternya ya. Kita tinggal pindahin query-nya ke bagian parameter query. Ini tinggal di copy paste aja, taruh sini, supaya nggak terlalu panjang, ini ke bawahin deh ya. Kemudian setelah koma, di enter lagi, karena with response-nya optional ya, jadi nggak perlu kita kasih koma lagi sebenarnya di sini. Jadi kita tinggal ganti jadi parameternya aja. Nah, bentuk parameternya ini adalah array ya, karena kita menggunakan call user func array. Jadi kita bikin array dulu di sini. Ini aku pause dulu deh. Nah, errornya hilang ya. Dikasih titik koma. Nah, terus teman-teman tinggal masukin parameternya. Yang pertama adalah parameter bind paramnya dulu. Kita bisa lihat di sini cuma ada dua ya, S sama D. Request name sama $request teacher ID. Berarti kita cukup kasih yang pertama adalah bind paramnya dulu, string bind paramnya dulu, S sama D, ya kan? D-nya ganti I ya, D itu buat float ya sebetulnya ya. Cuman karena aku masih kebawa bahasa pemrograman sebelah, D itu bisa jadi integer ya kalau di bahasa pemrograman sebelah. Jadi mohon maaf, ya benar I, bukan D. Nah terus, setelah array string untuk bind paramnya, baru kita masukin $request atau apa nih yang mau kita bind gitu kan, seperti ini. Kemudian tinggal tambahin lagi, satu lagi, teacher ID, selesai. Ya, jadi cara menggunakan call user func array itu seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman jelas nih. Dibaca dokumentasinya ya. Coba belajar baca dokumentasinya, coba pahami. Atau kalau misalkan teman-teman masih nggak paham, udah baca dokumentasinya, nanti aku bikinin deh satu video penjelasan ya untuk call user function itu. Oke, ini udah selesai. Udah jadi SI untuk yang diparam, format paramnya ya. Kemudian apa yang mau diparamnya, atau apa yang mau dibindnya. Satu hal lagi, ini tambahin N ya. Tambahin dan di belakang $request-nya. Kenapa tambahin dan? Karena
fungsi bind param ini, dia hanya menerima variabel yang memiliki referensi. Untuk sekarang, teman-teman ikutin aja dulu, nggak apa-apa. Nanti penjelasannya di video kapan-kapan deh. Pokoknya masih masuk ke serial ini, jadi tenang aja. Ini teman-teman ikutin aja dulu, tambahin dan di sini, sama di sini ya. Pokoknya semua yang akan dibind, itu tambahin dan. Kita memberikan tanda bahwa variabel ini adalah sebuah referensi dari suatu variabel. Kurang lebih penjelasan singkat ngawurnya seperti itulah. Kemudian sisanya kita tinggal hapus. Ini udah nggak kita pakai karena semuanya udah di-handle sama satu fungsi ini, yaitu run prepared query. Jadi, kita tinggal tulis query-nya aja di parameter pertama, kemudian tulis dalam array, indeks yang pertama, format bind paramnya, kemudian indeks selanjutnya adalah variabel yang akan kita bind. Ya, bisa lihat di sini. Ya, mudah-mudahan teman-teman jelas nih ya. Oke, sampai di sini. Nah, satu hal lagi mungkin teman-teman ngerasa, ini kodenya jadi makin susah dibaca ya. Kok ke bawah begini, atau kasih break line begini, supaya enak dibaca. Teman-teman bisa tambahin penanda parameternya ya. Di situ query, kemudian selanjutnya di sini param. Nah, teman-teman bisa melakukan ini di versi PHP 8 aja. Kita bisa di sini ya. Di sini kan ada variable query. Di sini ada parameter query, kemudian ada parameter param. Nah, itu bisa dijadikan tanda di sini ya, ketika kita akan mengirimkan ke dalam fungsi ya. Ini bisa kita lakukan seperti ini, khusus PHP 8 ke atas ya. Ini lumayan sih, jadi enak dibaca kan. Oke, ini kita lanjut. Ini kita copy paste dulu. Kita lanjut ke update ya. Taruh di bawah result seperti biasa, query-nya kita ambil, query-nya aja ya. Kemudian kita ganti di sini. Kemudian tinggal bind paramnya dulu atau string yang formatnya ya. Kemudian baru variabel yang akan dibind. Berarti tinggal ID aja di sini ya. Untuk ID juga ya, dikasih N. Ya, karena kalau nggak dikasih N, nanti kena warning. Kemudian kalau udah diganti, query-nya udah di ini juga, tinggal kita hapus ya. Oh, ini selesai nggak dari $request ya. Kita langsungin aja ya, biar supaya bener-bener clean. Nah, jadi ambil langsung dari $post, nggak apa-apa. Dah enak kan? Satu metode, isinya cuma berapa baris ini? 1, 2, 3, 4 lah ya. Lanjut ke show. Seperti biasa di bawah result, ambil query-nya, kemudian pindahin ke sini. Nah, ini kan query-nya panjang nih, ya kan? Teman-teman bisa di breakline aja setelah tanda kutipnya 2 kali seperti ini, kemudian baru dipaste di tengah-tengahnya. Ya, kalau misalkan nggak rapi kayak gini, bisa di-tab 1 kali. Tinggal bind paramnya ya, seperti biasa formatnya kita atur jadi I, kemudian kita kasih di sini $ID aja. Oke, kemudian kode lamanya hapus. Lihat, jadi lebih simpel lagi kan. Bener-bener cuman ya minimal barisnya lah, berkurang di sini barisnya lah kan. Lanjut lagi di bagian destroy. Nah, sebetulnya untuk destroy, ini sebenarnya kita cukup deklarasikan 1 kali lagi ya, karena soft delete ya. Karena query-nya pasti sama gitu kan. Yang berbeda hanya nama tabelnya aja ya kan. Nanti kita refactor ini, kita jadikan dia method sendiri lah. Kita paste di sini, ambil query-nya lagi, query-nya aja ya. Atur paramnya ya, $ID. Selesai. Ini bisa kita hapus. Oke. Ya, sekarang kita coba refactor destroy-nya dulu deh. Ini destroy kita ganti, atau enggak copy paste aja deh. Terus kita ke base model, kita bikin 1 metode lagi ya di sini. Sini kita ganti jadi, kita kasih nama sini soft delete ya. Jadi ibaratnya kita menjalankan soft delete di sini ya. Nah, ini kita bisa panggil. Jadi setiap metode destroy, kan metode destroy yang subject sama teacher sama kan ya, query-nya ya, sama persis malah. Tinggal kita $this soft delete aja. Beres. Kita kasih ID ya di sini. Udah beres. Soft delete kan ID di sini. Oh, ini kasih ini deh. Kita kasihin di sini ya. Oke, selesai. Ini juga destroy langsung kasih input ya. Udah, selesai. Kita tinggal tes via ini tes aja lah ya, karena kan yang diatur cuma backend doang ya. Tinggal dibuka comment prompt-nya seperti biasa ya, kita tinggal masukin komennya, jalanin. Ada error 2. Cannot access private property. Oh, sorry. Ini nama tabelnya pindahin deh. Tabelnya jangan di sini. Oh, sorry, nggak mungkin dong tabelnya di sini. Mungkin deh. Ini tinggal dikasih protected aja. Ya kan? Ini di copy paste, kemudian ini mati dulu komen-komen biar enak lihat. Kita ke atas, di sini kita kasih protected tabelnya kosong seperti ini aja ya. Kemudian di subject model, kita biarkan override seperti ini aja ya. Kita coba jalanin lagi ya. Sekarang tinggal pencet atas, jalanin lagi, subject test. Fatal error access level to teacher model table must be protected. Kok teacher model? Kan yang kita tes ini subject test. Errornya ada di bagian show fetch assoc on null. Oh, sorry. Ini show-nya. Kita coba beliin satu-satu dulu ya. Kita ke method show dulu. Nah, ini kurang 1 ya. With respond ya seharusnya ya. Untuk show ya. Kita kasih true di sini. Jangan lupa koma di sini. Oke. Untuk show-nya aman. Nah, untuk masih sama ya. Cannot access private property ya. Padahal di sini udah kita ubah jadi protected ya. Masih sama ya. Mungkin kita coba ubah begini deh. Ini kita tetap protected, tapi di subject model kita kasih
construct. Kemudian baru $this table sama dengan subject. Nah, ini kita hapus. Jadi kita override lewat construct ya. Kita kasih di sini parent construct ya. Jadi dia tetap menjalani construct si parent. Oke, kita coba jalanin ya. Mudah-mudahan bisa nih, karena aku nggak tahu ini bisa apa nggak. Masih error juga. Tulisannya sama app, sorry, ke atas dulu deh. Ini yang show masih sama ya. Member function fetch ashot owner. Oke. Ternyata yang show masih sama ya. Kita coba cek show dulu deh. Ini ketemu ya errornya ya. Jadi kan kita habis mengubah ini ya. Base model kita ubah jadi protected ya. Berarti social feature model ini kita hapus dulu deh ya. Jadi sorry ya. Lagi-lagi kita melakukan refactor yang agak sedikit berbahaya ya di sini. Jadi ketika kita mengubah suatu hak akses properti, maka semua child-nya harus mengikuti juga ya. Kalau dia melakukan override. Berarti kita tinggal beresin aja sih sebenarnya di feature model. Tinggal tambahin metode construct satu lagi, kita ganti jadi ini feature. Nah, kita coba jalanin ya sekarang ya. Oke, untuk show aman ya. Untuk show ya. Show udah clear, tinggal wah kok ini jadi teacher model ya yang kena ya. Nah oke, jadi setelah debugging agak panjang ya, sebenarnya ini ketemu sebuah keanehan ya. Aku nggak tahu kenapa ketika teachernya salah sebut di sini. Jadi sini agak aneh ya sebetulnya. Aku belum tahu sih ini kenapa bisa kejadian kayak gini ya. Mungkin nanti aku bakal cari tahu lebih lanjut. Jadi kalau misalkan kita salah tulis table teacher, dia bakal error. Tapi kalau kita benerin nama teachernya, nama tabelnya ya, terus kita jalanin lagi, dia aman. Nah di sini aku mikir kayaknya di sini ada kesalahan sedikit deh dari codingan kita kali ini ya. Aku nggak tahu sih pastinya salahnya di mana, tapi nanti aku bakal coba cari tahu. Karena seharusnya kalau teacher modelnya ini kita salah sebut table ya, dia nggak berpengaruh seharusnya. Karena apa? Karena kalau kita perdalamin lagi, kalau kita lihat routingnya, seharusnya ketika menjalankan store atau menjalankan masing-masing, dia berhenti di sini kodenya. Tapi entah kenapa, teacher model itu tetap ke-trigger. Jadi nanti aku bakal coba cari tahu deh lebih lanjut itu kenapa ya. Tapi yang jelas untuk solusi kita masalah kali ini adalah this table ini silakan diperbaiki namanya teacher saja. Jadi errornya nanti akan hilang. Ya. Ini aku coba jalin lagi untuk subject test aman ya, query index aman, store aman, update aman, query aman ya. Ini aku tutup dulu. Tadi bekas aku cari-cari debugging ya. Oh, sorry. Ini indeks kelupaan ya. Seharusnya ini MySQL query-nya kita ganti jadi $this run query ya. Kemudian disconnection-nya kita hilangkan, sisain query aja. Tes lagi, aman ya, nggak ada masalah. Untuk selanjutnya kita bakal refactor teacher model ya. Dan ini untuk teacher model, teman-teman tinggal lakukan aja hal yang tadi ya, sama persis ya. Tinggal diganti aja return-nya jadi seperti ini ya, pakai run prepared query, kemudian teman-teman tinggal copy paste aja nih query-nya, kemudian pindahin ke argumen atau parameter query ya. Ini kalau merasa nggak enak dibaca, bisa dikebawahin ya. Seperti ini. Ini juga dikebawahin, jadi komanya di bawah, kutipnya di atas ya. Kemudian tinggal diganti sarannya ya. Jadi S semua, kemudian ya intinya tinggal disesuaikan aja sih sekarang. Ya, tinggal lakukan hal ini secara berulang kali. Tapi yang jelas di sini yang kita lakukan secara berulang kali adalah nggak sama persis kayak sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan benar-benar kita jor-joran copy paste gitu kan. Nggak ada seolah-olah kayak yang membedakan gitu. Kalau sekarang jelas kenapa kita lakukan copy paste ya karena memang query-nya berbeda dan parameter yang akan kita bind juga berbeda ya. Ini tinggal teman-teman lanjut aja ya. Ganti semua jadi run prepared query. Oke, untuk destroy-nya kita pakai save delete ya, jangan lupa. Oke, ini di tempatku untuk show-nya udah diubah, kemudian untuk update juga udah diubah. Jangan lupa ya, tanda dan-nya ya, setiap di parameter variabel yang mau kita bind. Kemudian store juga udah, index juga udah ya, diganti jadi run query, langsung di return. Oke, so far so good, kita tinggal testing lagi. Subject testnya tinggal ganti jadi teacher test ya. Sorry nih, karakterku mungkin ngalangin ya, tapi biarin lah. Jalanin perintahnya. Oke, query show-nya query was empty. What? Query empty? Mana bagian show? Oh, aku copy paste yang ngaco nih. Bentar ya, di-print dulu. Ini aku cuma lupa hapus kode lamanya aja ya. Ini tinggal dihilangin aja. Udah, selesai. Oke, kita coba jalanin lagi. Oke, sekarang fetch asoknya no. Oh, sorry, aku lupa lagi nih. Satu lagi di bagian ini. With respond. Sama dengan true ya. Jalanin lagi. Enak kan unit test? Tinggal jalanin komen aja nanti kelihatan semua yang salah di mana. Ini ada kayaknya salah lagi deh. Oke, index.
undefined run query katanya. Kita coba ke index. Oh, sorry, ini kurang $this ya. Jalanin lagi. Perintahnya oke. Untuk yang teacher aman ya. Teacher ya di sini tulisannya. Oke, berarti kedua model ini udah kita refactor ya. Jadi lebih kelihatan enak lagi kan? Kita benar-benar cuma nulis query di model, terus ya udah return hasil query-nya seperti itu ya. Begitu juga untuk yang run prepare query. Oke, jadi kita recap dulu hasil hari ini ya. Kita punya 3 PR. Yang pertama adalah penjelasan terkait reference ya. Icon reference ini atau referensi variabel ini ya. Nanti akan dijelaskan lah di video setelah kita refactor semuanya. Kemudian satu lagi, kita masih ada PR juga terkait penjelasan call user function array ya. Sebenarnya sih teman-teman tinggal baca aja dokumentasinya. Cuman kalau memang masih belum jelas, nanti aku bikin video tambahan deh untuk kasus penjelasan call user function array ini ya. Kita lanjut di faktor terakhir, yaitu di faktor subject test sama teacher test ini ya. Karena masih copy paste banget nih, kita refactor lagi di video selanjutnya.